السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Mungkin bahasa kerennya itu Mas Ona. Nah nih, terus itu apa? Mas Tur Basi. Oke. Ini yang membatalkan puasa. Kadang orang itu tidak menganggap bahwasanya oke itu tentu. Padahal beberapa ulama mengatakan orang dihitung cerdas itu ketika paham oke itu cerdas. Karena kalau orang itu sudah berbicara masalah fikih itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa diakal-akal. Karena oke itu ada beberapa masalah, ada yang qot'i itu tidak bisa ditawar. Rukunnya sholat itu jumlahnya sekian, ada 3 ya sudah, tidak bisa ditambah. Rukun qauli, rukun qauli dan rukun fi'li tidak bisa ditambah dan dikurangi, tidak bisa. Ada yang di dalam fikih itu ada yang haram. Kalau yang haram nggak haram, nggak bisa direkayasa. Ada yang haram. Tapi kalau ilmu selain fikih itu bisa direkayasa menurut akalnya. Saya pernah ketemu sama seseorang, mondok tidak pernah, ngaji juga tidak pernah. Cuma akalnya itu cerdas. Itu kalau berbicara masalah akhlak, masalah ketuhanan, Tuhannya Maha Esa saatnya nanti. Jadi pandai dia itu. Banyak orang yang nggak tahu. Bahkan kalau pernah itu ada orang itu tidak sholat, tapi kalau berbicara masalah wali songo, kalau berbicara masalah Allah itu di mana, bukan enggak loh, kan lo kencet lah wes ya. Kadang-kadang orang itu yang seperti itu. Jadi akhirnya ada beberapa anak pondok pesantren itu yang ketika kenal pertama dan mendengarkan itu dianggap dia itu orang alim. Nah, makanya itu banyak menipu. Makanya sampai tetap saya harapkan untuk masalah fikih itu betul dipelajari, betul. Dan itu tidak sulit, juga tidak memakan waktu yang lama, tidak. Kalau mau, cuma kadang-kadang itu kan karena mikir, males gitu ya, mikir itu males. Oke. Yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah at-taqayyu'u amdan, muntah dengan sengaja. Ada orang agar supaya tenaganya itu ada tambahan sehingga dia memasukkan jari telunjuknya untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu keluarlah muntah dan nanti dimakan lagi. Itu muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sendirinya, tidak masalah. Ada orang puasa kok muntah, tidak apa-apa. Usulu ainin ilal jawfi min ahadil manafidi, yaitu yang nomor 2 adalah sampainya sesuatu di dalam perut lewat beberapa jalan yang sudah asli atau jalan yang memang sudah dibuat oleh Allah. Mana itu? Saya tanya, wali songo itu artinya apa? Secara apa selain makna itu apa? Secara harfi atau secara makna yang lebih dalam lagi. Wali songo itu apa? Wali itu orang yang diberi tugas oleh Allah untuk bahasa Jawanya itu nutupi golongan songo. Golongan songo, golongan itu, golongan songo ya. Golongan itu kok songo. Nah, golongan songo sampai jam dewe itu. Jadi tugasnya adalah menutupi lubang yang jumlahnya itu.
Yang pertama adalah mana coba? Ada mata dua, gitu, hidung dua, berarti berapa? Ada mulut satu, ya. Terus telinga dua, terus yang dua apa? Yaitu dubur dan kubul, jalan depan dan jalan belakang. Berapa jumlahnya? Itulah tugasnya wali. Kalau orang itu bisa menutupi 9 lubang itu, maka dia akan meninggal. Loh iya loh, mulutnya ditutupi kan mati. Loh maksudnya akan selamat, gitu ya. Akan selamat. Ya, itu ya. Jadi cuma ada beberapa lubang itu yang dimaafkan oleh Allah. Yang pertama adalah lubang kedua mata. Ada orang itu kok wudhu terus mengenai mata air itu, dan kan secara otomatis itu akan masuk. Coba sama kalau itu sedang sakit mata, itu sampai beri alat obat mata itu loh, apa itu namanya? Presto, iyalah itulah. Mungkin presto. itu nanti pasti akan masuk ke tenggorokan, pasti akan terasa. Jadi lubangnya itu ke sini nanti. Terus telinga juga begitu sama. Telinga itu jurusannya adalah tenggorokan. Hidung juga itu sama, malah dekat. Makanya riak, tahu riak ya? Riak dengan air liur gitu. Ambil mirip-mirip saja. Iya, mirip-mirip saja. Jalannya sama kok. Nah itu ya. Makanya kalau sampai itu sedang hidungnya nggak beres, terus mau dikeluarkan dengan cara menekan salah satu hidung, terus didorong dan nanti akan keluar suara, itu lebih baik kamu kembalikan ke mulut, kamu keluarkan. Itu bisa, tapi yang menjijikan. Tapi suaranya kan tidak sampai mengganggu. Mungkin ada orang makan, ada orang makan kok sedang mengeluarkan air liur, itu ya. Terus apa itu namanya? Itu ya. Itu dimaaf untuk mata. Terus yang nomor 2 adalah jalan belakang. Itu kalau orang dulu itu kan buang air besar itu kan di sungai. Nah itu kan biasanya bokongnya itu ditempelkan di air, dimasukkan ke dalam air. Itu kan, maka itu air akan masuk sebenarnya itu. Tapi ada beberapa ulama memaafkan, tidak apa. Tapi kalau bisa hati-hati, tidak usah. Ya, kan sekarang kan sudah modern ya kan. Buang air besar nggak usah di sungai, di kloset. Ada yang duduk, ada yang mendongkrong, ada yang berdiri. Sudah ada. Buang air besar berdiri. Ya, itu hati-hati ya. Makanya kalau terus gimana kalau umpama berkumur, ketika puasa berkumur, boleh pada? Ini kan mulut. Iya, siapa bilang ini delete. Jadi ini adalah lubang ini. Ini lubang. Terus kita itu berkumur atau sikat tanpa odol. Wah, kebayang gitu. Sikat gigi maksudnya. Ya, sikat gigi. Itu batal apa enggak puasanya? Sudah, masih di mulut ini adalah sesuatu yang luar, tidak masalah. Jadi mulut ini sesuatu yang luar. Mulai dalam adalah tenggorokan. Kalau sampai nggak belajar pakai kan nggak ngerti. Jadi berkumur itu tidak masalah. Bahkan sampai matahari itu condong ke barat atau masuk waktunya sholat zuhur, itu pun juga tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya hanya makruh saja. Ya, cuma maaf bagi
ustadz atau ustadzah yang sedang atau santri sedang setor Al-Quran, ya ini ya, badan zuhur di bulan Ramadan, pakai masker nanti ustadznya atau ustadzanya pakai masker. Kalau bisa, kalau setor sikat gigi aja nggak apa-apa, kan makro saja. Loh, kan nggak boleh meremehkan loh, karena darurat. Nggak apa-apa. Saya pribadi sejak mulai mengenal ilmu agama, kira-kira ya, sekitar umur 15 tahunan, itu tidak pernah, saya itu pagi, siang sampai sore itu lepas dari sikat gigi, tidak pernah. Walaupun puasa tetap saya sikat gigi. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan santri, saya berhadapan dengan anak-anak kecil yang saya ajari Al-Quran. Kalau mulutnya nggak enak, kasihan anak-anak. Mulutnya, sergekok mulutnya ke sini, hidungnya akan selalu tertampar, ya kan? Cuma santrinya itu hebatnya itu punya tata krama, iya ada. Tapi ya pikirannya itu, otaknya munyer. Masya Allah, ini bukan mulut, ini adalah sungai yang terbuat dari, yang tercampur oleh sapi tank. Ya. Jadi orang Islam selalu indah dipandang, indah dirasakan, indah di yang lain. Nah itu Islam kok mendidik, janganlah. Ya, selalulah berpenampilan yang baik. Oke. Jadi katanya ini. Jadi kalau berkumur tidak masalah, ya. Kumur tidak masalah. Gimana kalau umpama suntik? Boleh apa enggak? Suntik itu boleh apa enggak? Loh, itu kan memasukkan sesuatu. Itu namanya idgham. Apa idgham itu? Memasukkan sesuatu pada sesuatu. Idgham. Ini lucu. Saking sukanya dengan ilmu tajwid, bilang sama istrinya, mari kita idgham aja. Jadi apa namanya? Ya. Apa tadi ya? Saya mau bilang apa? Apa? Oh iya. Gimana? Boleh? Suntik itu? Boleh ya? Loh masih banyak orang yang tanya. Kok hukumnya suntik di bulan Ramadan itu gimana? Enggak apa-apa kalau malam hari. Ya tanyanya gitu. Pak, gimana kalau siang hari di bulan Ramadan saya itu suntik? Enggak apa-apa kalau nggak puasa. Nah, tanyanya gitu. Tanya yang lengkap. Ketika orang puasa, ketika orang puasa di siang bolong, berarti nggak butuh. Di siang bolong, terus dia itu suntik, apakah puasanya tetap? Dijawab apa? Tidak. Kecuali kalau puasanya itu bertujuan untuk menguatkan badannya dengan sesuatu atau memasukkan obat, itu tidak boleh. Karena ada itu kan ada obat, itu kan bisa, obat itu lewat mulut, lewat suntik kan bisa. Sampai pernah lihat orang sakit itu makannya lewat mulut atau lewat dubur? Lewat apa? Lewat infus, kan bukan jalannya itu. Nah, oke, tidak apa-apa ya. Berikutnya adalah murtad. Murtad itu orang yang keluar beragama Islam. Ada beberapa ulama ketika orang itu masuk di gereja atau masuk di wihara, itu tidak secara langsung dia itu murtad, bukan. Jadi murtad itu diucapkan dan dibenarkan oleh hati. Saya keluar dari agama Islam. Terus hatinya membenarkan, maka secara langsung dia murtad.
ya keluar dari Islam, haid. Saya dulu itu pernah ada orang wanita pas saya itu sedang bermain di di halaman rumahnya, dia menjerit, wah, akhirnya, Dok, kenapa kamu kok berteriak? Kurang 5 menit sudah keluar. Nah itulah wanita ya. Apanya? Bungo. Jadi mau berbuka puasa. Jadi waktunya kurang 5 menit itu sudah keluar jerit langsung wah. Karena apa? Jadi mulai pagi sampai sore